Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bagaimana kabar Ananda hari ini? Semoga Allah selalu melimpahkan kepada kita nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat ilmu yang bermanfaat untuk kita dan untuk orang-orang di sekeliling kita. Baik Ananda, hari ini kita belajar tentang bergaul dengan Ustadz Arfin. Setiap hari kita bergaul dengan banyak orang, teman di sekolah, tetangga di lingkungan rumah, atau orang yang lainnya. Di antara orang yang kita jumpai, ada yang termasuk dalam kaum Ustadz Arfin. Adapun kaum Ustadz Arfin ialah orang-orang yang kondisinya lemah. Orang-orang yang kondisinya lemah dibagi menjadi 3, yaitu 1. Lemah dari segi fisiknya. Contohnya, orang yang lanjut usia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada setiap manusia jatah umur yang tidak sama. Ada yang hidup hingga lanjut usia, misalnya sampai usia 90 tahun. Ada juga yang usianya pendek, misalnya 30 tahun. Terhadap orang yang sudah lanjut usia, hendaknya kita bersikap lemah lembut, sekalipun ia bukan saudara kita. Jika mereka memerlukan pertolongan, maka kita harus menolongnya dengan ikhlas, sesuai dengan kemampuan. Misalnya, kita membantu membawakan barang-barangnya atau membantu menuntunnya ketika berjalan. Kaum yang lemah dari segi fisiknya yang kedua yaitu orang yang cacat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia sebagai makhluk dengan bentuk yang terbaik. Ada manusia yang Allah anugerahi anggota tubuh secara lengkap. Ada pula sebagian manusia yang diuji dengan anggota tubuh yang tidak sempurna. Misalnya, orang buta, pincang atau lumpuh, atau orang yang tidak bisa mendengar atau tuli. Terhadap orang yang punya kekurangan secara fisik, kita harus tetap bersikap sopan. Jangan pernah mengucapkan kata-kata yang menghina dan menyakiti perasaan mereka. Apabila mereka membutuhkan bantuan, kita harus segera mengulurkan tangan untuk menolong mereka. Di dalam ajaran Islam, cacat fisik tidak menjadi alasan untuk menilai baik atau buruknya seseorang, sebab Allah tidak melihat manusia dari kondisi fisik mereka, melainkan Allah melihat dari ketakwaan mereka. Apabila seseorang hamba diuji dalam hal fisiknya, tentu Allah menggantinya dengan sejumlah kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Adapun kaum Ustadz Arfin yang kedua dilihat dari segi hartanya. Dari segi hartanya, contohnya orang yang fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta yang cukup untuk makan hari ini. Adapun batasan dikatakan fakir menurut ulama Syafi'iyah dan Malikiyah adalah orang yang tidak mempunyai harta dan usaha yang dapat memenuhi kebutuhannya. Misal, Rp10.000 tiap harinya. Namun, ia sama sekali tidak bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Atau ia hanya dapat memenuhi kebutuhannya kurang dari separuh. Dan yang kedua, lemah dari segi hartanya yaitu orang miskin. Sedangkan miskin adalah orang yang hanya dapat mencukupi separuh atau lebih dari separuh kebutuhannya, namun tidak bisa memenuhi seluruhnya. Adapun kaum Ustadz Arfin yang ketiga dilihat dari segi agamanya. Contohnya, orang fasik. Orang fasik artinya orang yang malas mengerjakan kewajiban kepada Allah. Misalnya, malas mengerjakan sholat, malas berpuasa Ramadan, atau malas melakukan kebaikan-kebaikan yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Bersikap tidak acuh terhadap kemungkaran juga merupakan perbuatan orang fasik.
Misalnya, membiarkan anggota keluarga tidak menutup aurat ketika keluar rumah. Terhadap orang yang fasik, hendaknya kita memberikan nasihat dengan santun dan memperlihatkan teladan yang baik, terutama terhadap mereka yang tidak membenci dan melarang kita untuk beribadah. Dengan banyak memberikan nasihat dan contoh yang baik, insya Allah orang yang fasik akan kembali menaati Allah. Adapun jika dijauhi, niscaya mereka akan semakin jauh dari ajaran Islam hingga tidak mau sama sekali mengamalkannya. Dan orang yang lemah dari segi agamanya yang kedua yaitu orang kafir. Artinya, orang yang tidak beriman kepada syariat Islam. Terhadap orang kafir, kita wajib bersikap arif dan bijaksana, terutama mereka yang tidak memusuhi kaum muslimin. Kita harus mampu memberikan contoh yang baik kepada mereka dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dengan memelihara adab-adab ketika berbicara dan menghormati orang yang lebih tua, meskipun ia non-muslim. Dengan sikap seperti itu, mudah-mudahan mereka tertarik untuk memeluk agama Islam. Sedangkan terhadap orang kafir yang memusuhi kaum muslimin dan sangat membenci ajaran Islam, kita harus bersikap tegas. Seperti itulah yang dicontohkan oleh uswah kita, Rasulullah SAW. Beliau bersikap lemah lembut terhadap orang kafir yang hidup damai bersama kaum muslimin. Tetapi beliau sangat tegas terhadap siapapun yang membenci dan memusuhi ajaran Islam. Baik Ananda, pelajaran hari ini adalah tentang bergaul dengan kaum mustad'afin. Jadi, kita harus bergaul dengan siapapun itu dengan sopan, dengan lemah lembut saat kita berbicara, dan memperhatikan adab-adab terhadap orang yang lain. Untuk tugas hari ini, silahkan dibuka halaman 85 dan 86. Kerjakan dengan baik dan benar, serta foto dengan jelas, lalu kirim ke Ustazah paling lambat hari ini, pukul 8 malam. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.